Sobat Semansa, jumpa lagi bersama saya Baska di Cupspeak, Semansa Promote Empowerment Annually. Nah teman-teman, pada episode Cupspeak kali ini, kita kedatangan dua orang calon siswa yang sedang mengikuti MPLS di SMA Negeri 1 Singaraja. Daripada penasaran, langsung aja kita sambut. Inilah dia, Malika dan juga Deo. Halo semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Made Malika Harumijaya, biasa dipanggil Malika dari Ton Basuki. Nah, dan saya Deo, atau nama lengkap saya Idewo Putu Dharma Daksa, dan saya dari Ton Dwarapala. Nah, asal sekolah SMP saya dari SMP 1. Kita berdua dari SMP yang sama ya. Oke, ngomong-ngomong mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS nih, kalian sebelumnya udah sempat ngerasain MPLS kan di SMP? Sebelumnya itu belum, masih online dulu COVID. ya. Oh ya, masa COVID ya. COVID. Oke, berarti ini first time kalian untuk ikut Ya, sebagai MPLS. peserta first time. Oke, gimana nih? Ya, dari siapa dulu? Aku dulu ya. Malika, ya Pak Deo deh. Jadi ini sebenarnya pengalaman pertama untuk MPLS, sebenarnya cukup kaget ya. Karena kali ini MPLS-nya kita bisa bilang bersifatnya lebih ke menyenangkan dan seru gitu, dan enggak ya tegang, enggak dimarah-marahin, enggak aja tertekan gitu rasanya. Dan sebelumnya kebetulan saya pernah jadi panitia dulu di SMP. Ya memang cukup sedikit berbeda gitu dengan MPLS kali ini. Mungkin ya karena emang kurikulum merdeka gitu. Dari Malika mungkin? Kalau dari aku, karena ini pertama kalinya aku ikut MPLS, jadi karena biasanya kalau yang zaman dulu-dulu MPLS itu terkenal dengan dimarah-marahin, Iya, terus marah-marahin. OSIS-OSISnya itu tegas. Ternyata sekarang untuk OSIS, untuk DOK-nya itu baik-baik dan ramah-ramah. Jadi Valid ya banget ya. beda lah sama bayangan aku. Jauh beda. Oke, mungkin kalau dibilang panitia atau OSIS-nya itu tegas-tegas sih, di sini emang tetap tegas ya, tapi tegas. lebih melihat lagi kegiatannya apa. Kalau emang kegiatannya kita harus mengevaluasi adik-adik calon siswa, kita akan melaksanakan tugas dengan tegas. Iya. Sempet ngerasain kan? Ya sempat. Jadi emang kerasa gitu bedanya. Kegiatannya memang sifatnya menyenangkan, namun tetap pelaksananya tegas. memiliki sifat yang tegas, dengan yang profesional gitu. Oke, tapi Kak mau nanya deh sebelum kita mundur lagi dari MPLS mengenai PPDB. Kalian sebelum ikut MPLS kan pasti ikut PPDB dong ya? Iya. Betul. Gimana perasaan kalian waktu pertama kali atau waktu nunggu PPDB itu hasilnya kayak lolos nggak ya gitu, gimana perasaannya? Dari aku lihat. Ya, ayo. Kalau Malika pas itu lagi olahraga, lagi nge-gym. Wow, Terus lagi nunggu nge-gym. nih. Lagi nunggu sambil bawa HP, dan soalnya sama guru gymnya juga kan sambil nunggu. Terus pas dicari namanya muncul, seneng banget dong. Ya udah seneng dapat keterima. Habis itu langsung nelpon bundanya, video call. Nah, itu aja. Kalau dia gimana? Nah, kemarin tuh dia ada cerita lucu nih. Katanya itu kan 10% kan. 10% untuk jalur ranking nilai rapor. Iya. Jadi dari perkiraan tuh sekitar 32 orang untuk ranking nilai rapor. Nah, ketika Deo cek ranking Deo di nilai rapor, dia dapat 33. Aduh. 33 bener-bener satu di atas 32. Untungnya ternyata dia udah dapat gitu. Wah, Deo sebenarnya selama nunggu itu nggak terlalu panik. Tapi ketika Deo lihat skornya Deo, skor rankingnya Deo itu 33 itu panik gimana gitu selama beberapa menit sebelum Deo lihat ternyata kapasitasnya agak lebih gitu. Sempet panik ya? Panik gitu. Sih, kalau jadi Deo panik sih. Oke, kalau boleh tahu nih, Kak mau nanya, kenapa sih kalian harus dan pengen banget masuk di Semansa? Kenapa harus Semansa? Kenapa Semansa? Satu, ya karena reputasi sekolah. Bener banget itu. Reputasi sekolah yang megah, berprestasi, hebat. Ya, itu kalau kita deskripsikan udah sampai sore lah ya. Nah, selain itu, saya tuh pengen membangun reputasi diri juga kan. Iya. Udah SMP 1, untuk SD kan saya kan banyak pindah-pindah, jadi kan Iya. gitu. Nanti lah SMP 1, SMA 1 kalau bisa dapat universitas yang berreputasi tinggi juga Iya. gitu. Ya, itu untuk dari saya. Mungkin Oke, dari berarti Malika. itu impian dari SMP atau SD? Sebenarnya udah dari SD sih, udah dari SD. Oke.
Oh, dari Malika sendiri? Kalau dari Malika, kenapa milih Semansa? Itu karena yang pertama juga karena sekolah favorit. Terus karena sudah meluluskan banyak alumni-alumni yang sangat berprestasi. Kalau disebutin satu-satu tuh terlalu banyak, ya kan? Contohnya kayak orang tua mereka juga ada di Semansa. Oh, alumni Semansa. Alumni Semansa juga. Oke. Terus nenek, kakek semua Semansa. Iya. Keluarga Semansa. Keluarga Semansa kita semua. Kita juga orang-orang tuanya apa namanya Sangat kenal mendukung, dari Semansa sangat juga. mendukung, iya. Kita sama-sama apa namanya lulusan Semansa orang tuanya. Kenal jadi sebenarnya. Berarti selain emang mengincar Semansa karena reputasinya yang bagus, terus alumni yang dicetak juga bagus-bagus, prestasi, karena emang dari apa namanya rekomendasi dari orang tua juga, Iya, karena orang tua bener pasti juga udah ngerasain ya. Yang namanya orang tua pasti memilih yang terbaik untuk kita. anaknya. Iya. Oke, terus kakak mau nanya nih, kalian kan punya hobi. Hobi ya. Hobinya Dewa apa? Wah, gini ya. Sebenarnya hobi Dio tuh banyak banget. Dia tipe orang yang suka mencoba hal-hal baru. Tapi akhir-akhir ini hobi saya tuh ada beberapa. Yang pertama tuh mountain biking, kemudian saya suka bermain musik sebenarnya akhir-akhir ini. Selanjutnya itu saya suka bersosialisasi, berpidato dan juga berorganisasi. Oke. Nah, selain itu saya juga basket, tapi nggak ikut ekstra, hanya untuk main-main. Bulu tangkis, renang, apalagi ya. Tenis juga sempat pernah waktu SD, apalagi ya. Banyak deh sebenarnya pernah coba. Oke, keren ya, suka mengeksplor demi dirinya dia sendiri. Oke, semangat Dio. Kalau Malika sendiri apa? Kalau hobinya? Malika juga, kalau mereka di bidang olahraga ada, akademik juga ada. Kalau Jadi di olahraga apa? kalau di olahraga mereka lumayan banyak, ada basket, ada renang, bulu tangkis, terus sempat ikut nari juga. Habis itu ikut tenis. Untuk tenis sempat juga juara di Denpasar kalau nggak salah itu provinsi kalau nggak salah sempat juara. Terus basket terbasi juga pernah. Terus kalau di bidang kayak berpidato tuh juga pernah. Terus berpuisi juga pernah di Semansa juga ada lomba. Oke. Ini Polres kalau nggak salah itu juga menang. Oke, keren banget ya. Masih calon siswa juga Semansa sudah menerima siswa yang sangat-sangat berprestasi. Terus kakak mau nanya, kalian yakin nggak kalau kalian bisa mengembangkan hobi dan potensi diri kalian di Semansa? Tentu yakin. Yakin banget sih. Kenapa? Mulai dari saya. Aku dulu. Oh, Malika. Karena gantian ya kan. Semansa tuh dia sangat mendukung prestasi murid-muridnya kak. Dari misalnya mereka mau masuk ke bagian basket, kita sangat didukung dengan pelatih. Terus kalau misalnya ke bagian berpuisi, berpidato, pasti sudah ada pembinanya dan sangat didukung ya kan. Terus kalau bagian olahraga juga sama. Nah, mereka juga sudah sempat searching juga. Oke, udah searching ya. Iya, ada. Kalau Dio gimana? Nah, kalau dia ya, dia mau mengingatkan teman-teman yang masih casis seperti waktu sosialisasinya Pak Wirasuta. Itu kan ada yang bertanya kan, apakah ekstranya ada yang masih jalan itu masih mandet gitu kan? Nah, tidak ada. Dia secara tegas menyatakan bahwa ekstra di SMA Negeri 1 Singaraja ini tidak ada yang main-main, semuanya pasti lancar. Nah, kemudian dia kan nih banyak hobinya. Nah, ekstra di sini juga banyak banget. Wadahnya itu udah, wah ini sangat memfasilitasi banget. Sis Pala, saya juga memiliki hobi di alam-alam, suka mountain biking dan suka banyak hiking juga suka. Teater, saya dulu teater, pengen banget ikut teater. Terus ikut Kosmik bahasa Inggris, mau ikut Satgas, mau ikut DOK, pengen sempat ikut, bingung jadinya mau ikut. Saking baiknya jadi bimbang sendiri. Jangan membelah diri ya Dio ya. Waduh. Kecuali jadi amoeba boleh. Oke, terus kalau mau nanya nih, kalau selama kalian udah berapa lama sih MPLS? Berapa hari? Udah Dari hari Jumat. 5 Tanggal 7 ya kalau nggak salah. Ya, ada tanggal Udah seminggu lah, udah seminggu. 8, 11, dari Jumat lalu. 10, 11, 12. Oke, jadi udah hampir seminggu ya. Iya. Selama itu kegiatan apa sih yang kalian dapat di Semansa? Banyak. Dari kegiatan sosialisasi kan? Sebenarnya kebagi 3 ya kan? Ada pra, ada yang MPLS dan ada juga pasca. Menurut saya, walaupun pasca baru sehari dilaksanakan, pasca ini saya rasa udah paling seru. Ini udah paling seru. Baru sehari udah seru ya? Iya. Kenapa? Karena kemarin kita paskanya di Secatam. Perlu diingat ya teman-teman, kita di Secatam bukan dididik untuk dimiliterkan, tapi
Secatam ini hanya sebagai Mendisiplinkan. tempat untuk mewadahi yang lebih luas gitu. Iya, lebih membentuk karakter kalian Iya. agar lebih baik. Ya, benar banget. Kita banyak banget mainannya di Secatam, banyak juga sosialisasi dan hal-hal yang kita pelajari. Kita ada mempelajari untuk gimana ya, disiplin, gimana caranya untuk kuat, Bela negara. bela negara. Dapat juga games-games dan outbound seperti kayak manjat yang Manjat tali tali. gitu loh. Iya. Habis itu manjat yang itu gitu loh. Habis itu kita mainan air yang Ya, mindahin air pakai mangkok. iya main pakai Iya. mangkok, kita main Sarung. estafet sarung Estafet itu sarung. Itu juga. seru sih. Kakinya nyangkut-nyangkut gitu. Jadi kita langsung sekalian mempelajari kekompakan antar Bener. Kerja sama peleton tim, gitu. kerja sama tim. Cukup sehari di sana. Kurang. Kalau mereka sih kurang karena mereka masih belum puas dengan Belum kegiatan puas. PBB-nya, masih kurang puas. Oke, nanti kita latihan lagi di Sonsa, oke? Oke. Selanjutnya selama hampir seminggu nih kalian di sini, kegiatan apa yang paling berkesan menurut kalian? Seperti yang tadi. Pasca yang di Secatam. Itu udah sangat berkesan. Selain ini udah pertama kali saya ke Secatam, pertama kali melihat budaya militer ya kan. Budaya kedisiplinan itu udah menjadi sebuah hal yang benar-benar akan saya kenang selama hidup saya. Kalau Malika gimana? Kalau Malika sih di bagian secata juga. Terus selain itu juga di bagian tugas-tugas yang seperpelton itu sangat berkesan sih menurut Malika. Iya. Karena kita sama-sama orang baru, karena mereka di peletonnya mereka sendiri Ya. dari kelas mereka di SMP, terus jadi harus berteman dulu, terus pas buat tugasnya jadi harus sama-sama buatnya gitu. Kalau menurut kalian ini kan kalian kan dari beragam SMP ya asalnya. Benar. Itu kalian tertantang nggak sih untuk beradaptasi dengan teman-teman baru? Tentunya. Gimana? Susah nggak? Gampang sih. Gampang. Iya, soalnya mereka cepet bersosialisasi dengan banyak orang karena ya emang humble ya gitu. Selain itu karena emang kita udah ditaruh di lingkungan seperti ini, kita sudah dituntut lah untuk beradaptasi. Kalau kita tidak mengikuti arus, kita akan tertinggal gitu. Kita harus beradaptasi. Kalau enggak kita akan kalah gitu. Kita akan kebingungan sendiri kalau MPLS. Iya. Itu merupakan salah satu keahlian yang harus kita punya ya, bisa Betul. beradaptasi. Di masyarakat harus memiliki gini sosialisasi yang tinggi di mahasiswa tinggi. Terus kalau selama MPLS, tadi kan pasca nih yang berkesan katanya. Kalau MPLS apa yang berkesan? Ada nggak? Kegiatan-kegiatan perpeleton. Contohnya? Contohnya seperti membuat mutri. Mutri itu wah, Iya. Gimana kalian curhat di sana? Lumayan. Saya terakhir mengisi mutri itu senang pakai K, dapat jelly. Smiley Dapat face. jelly. Dapat jelly ya? Iya. Curhat dapat jelly ya? Kok bisa dapat jelly? Jawab soal kalau nggak salah ya. Kayaknya Iya, jawab soal, something gitulah ya, jawab soal ya. Jawab soal dapat jelly. Senang aja gitu. Selama MPLS kalian dapat tugas nggak? Apa tuh? Tugas apa? Ada tugas tulis, tugas peleton. video, tugas peleton. Ada tugas pensi. Gitu. Benar. Kalau tugas tulis itu berat nggak? Sejujurnya Mereka enggak. Enggak. Soalnya dengan dari pertanyaannya yang lumayan gampang dicari, terus gampang di giniin lah, apa namanya, kayak ditulis Jawab. gitu. Terus kalau misalnya ada yang salah juga masih bisa diginiin, soalnya temanya juga ya nggak susah-susah banget. Benar. Dan menurut Deo, pemberian tugas-tugas tulis ini masih termasuk ya ada perhitungan lah di belakangnya. Jadi nggak kerasa berlebihan gitu dan ya manusiawi lah. Jadi Manusiawi, bener. teman-teman yang CASIS tahun 2023 nih bisa dibilang istirahatnya cukup di rumah, nggak terlalu tertekan, dan ya tetap kita berdiri teguh pada komitmen kita untuk menjaga sifat MPLS tahun ini menyenangkan gitu. Ya, jadi kita jadi casis yang sangat merdeka. Betul. Sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum Merdeka merdeka. belajar. Oke, kalau dari kalian sendiri nih, kakak minta pendapat kalian ya. Kira-kira apa sih tujuan dari kakak OSIS di sini ngasih kalian tugas tulis? Seperti tadi yang saya katakan, di balik tugas-tugas ini sudah kelihatan banget gitu. Ada perhitungan-perhitungan yang ya
manusiawi dan memiliki alasan untuk diberikan tugas. Diberikan tugas-tugas seperti logo Semansa, tugas-tugas seperti cita-cita kamu apa, kelebihan kekurangan kamu apa. Nah, itu tentunya banyak makna. Mulai dari logo ya, dia logo nanti gantian ke Malika ya. Logo Semansa itu, masa kita masuk sebagai chassis Semansa, kita nggak tahu apa tentang Semansa. Kita nggak tahu Mars, kita nggak tahu himne, nggak tahu arti logo, nggak tahu visi misi, itu kan gimana bilangnya, seperti nggak niat gitu masuk Semansa. Bener banget sih. Oke, kalian untuk kalian masuk Semansa juga harus tahu bagaimana sih Semansa yang sebenarnya. Iya, Profil Semansa. kita harus tahu identitas diri kita sebagai siswa Semansa. Oke, bagus. Kalau Malika selanjutnya. Kalau Malika tugas tulis yang kakak adik asuh itu. Itu lumayan sih. Soalnya itu program. Jadi bagaimana menurut Malika gimana program kakak asuh tersebut, itu Malika jelasin. Terus berguna nggak dia? Jadi program kakak asuh itu digunakan untuk melindungi adik asuhnya dari senioritas gitu. Dan juga perundungan. Ya benar, senioritas. Jadi kalian udah berbaur sama kakak kelas ya, udah punya Udah keluarga asuh. Jadi kalian nggak takut sama kakak kelas. Betul. Oke, selanjutnya tugas apa lagi ada? Tugas apa lagi ya? Ada lagi Membuat ini, Oh, membuat identitas diri. sampul buku. sampul buku. Habis itu aja ya. Nggak banyak tugasnya sebenarnya, nggak banyak. Jadi masih bisa dibilang Sangat merdeka. iya. Kita sangat Kita masih punya waktu luang. Justru saya selama MPLS ini masih bisa kok tidur 8 olahraga. jam pasti bisa. Olahraga tidur 8 jam. udah bisa ya. Nge-gym. Mau hobi pun bisa. gitu. Hobi masih jalan. Masih jalan gitu. Oke, tapi kalau misalnya nih, pasti bakal ada aja chassis yang kayak nggak membuat tugas karena alasan kurang waktunya kak. Itu gimana menurut kalian? Kalau dari Malika itu paling karena jadi pas lagi pulang sekolah dia malah terlalu santai-santai. Terus pas buat tugasnya tuh malam. Habis itu dia ngeluh dah. Kalau Malika pulang sekolah beres-beres dulu. Terus searching-searchingnya dulu gimana tugas-tugasnya. Ntar malamnya istirahat, tidur dah. Jadi memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Oke, berarti kuncinya jangan menyanyikan waktu dan manajemen waktu sih kuncinya. Iya, itu dia, itu terbalik dia mengatur waktunya. Dia malah mendahulukan bermain dulu gitu. Jadi harusnya kan diselesaikan tugasnya dan pasti kok dapat waktu bermain, waktu tidur tuh tugasnya tuh masih nggak begitu sulit lah. Berarti dia menukar peribahasa ya, biasanya kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Tapi dia berenang-renang ke tepian dulu, Iya. baru berakit-rakit ke hulu. berakit-rakit gitu. Waduh, kebalik. Itu dia seperti yang saya katakan tadi, belum beradaptasi, belum mengikuti arus dan ya ketinggalan. Dia udah masih kebawa santainya, masih libur gitu. Masih kebawa sifat-sifat di SMP, masih kanak-kanakan gitu lah. Oke, terus selama kalian mulai dari pra MPLS sampai dengan pasca, itu kan kalian berada di Semansa ya dari pagi. Itu ada nggak sih budaya Semansa yang kalian pelajari? Kedisiplinan. Sopan santun Sopan juga santun. kepada yang lebih tua. Contohnya apa? Kalau kedisiplinan apa? Pagi banget. Pagi banget. Iya. Selain itu saya lihat kakak-kakak satgasnya itu udah pagi-pagi udah langsung kenaikan bendera gitu. Dan saya selalu banget, wow, pagi-pagi udah kumpul, udah rapi, udah berbaris, udah langsung naikin bendera. Berarti program-program OSIS DOK satgasnya itu udah berjalan dengan lancar, disiplin dan tepat waktu gitu. Kalau Malika sendiri apa? Kalau mereka budaya di Semansa tuh sopan santun. Jadi sempat waktu baru MPLS pra MPLS, mereka ngeliat DOK-nya kalau nggak salah ada kayaknya guru turun dari mobilnya, terus pada salim. Jadi mereka tuh langsung kayak wah, keren banget gitu. Oke, berarti kalau sebelumnya kalau di sekolah kalian dan mulai dari SMP itu emang nggak ada budaya kayak gitu? Sebenarnya diajarin kok. Ada, Dari tapi kurang. SMP itu udah diajarin 3S. Senyum, sapa, salam gitu ya. Tapi kalau di Semansa 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Wow, udah ada peningkatan gitu, udah ada peningkatan. Nambah 2 ya, Seth? Nambah 2. Oke, terus selama kalian mengikuti MPLS ada nggak sih kendala untuk diri kalian sendiri? Untuk saya sendiri ya, ini sebenarnya karena situasi kondisi aja sih. Saya kesulitan dalam surat-suratan itu sih karena
ada ya berbagai masalah, sulit saya ke sini untuk minta tanda tangan orang tua, mau ke sini untuk izin dari bapak, mau ke ibu. Saya kadang harus ngajak gitu dari Banjar, dari rumah kakek saya yang sebenarnya saya sebenarnya tinggal di Singaraja. Kadang saya ngajak dari Banjar gitu. Itu aja sih. Lumayan ya dari Banjar Singaraja. Kalau Malika ada? Kalau mereka untuk kesulitan sih mereka nggak ada. Mereka orangnya bawa santai aja. Jadi ngelakuin sesuatu itu dengan senang hati. Terus ya udah. Kalau dari orang tua kalian ada nggak yang kayak ngapain sih pagi-pagi udah sekolah iya lagi? Nggak ada kayak gitu. Ya, Kalau Dio sendiri gimana? Kalau Deo, karena di keluarga emang pagi-pagi udah ngeredek. Pagi-pagi udah ngeredek. Orang tua keduanya kerja. Jadi nggak ada yang gimana ya? Nggak ada yang masalah. Kita bareng-bareng kok. Kita bareng-bareng pagi-pagi siap-siap. Kita buru-buru jam 7 udah hilang. Oke, produktif banget ya keluarganya. Oke, kesan-pesan selama MPLS. kalau kesannya Malika tuh MPLS kali ini tuh sangat menyenangkan. Terus selain itu juga mereka ketemu banyak teman baru, jadi lebih banyak punya teman. Terus dapat lagi mengembangkan gimana caranya berbicara dengan baik. Terus kalau pesannya Malika, melakukan segala sesuatu tuh dengan senang hati, tulus. Ya intinya jangan banyak mengeluh, kerjakan sesuatu dengan semangat. Oke, jangan dibuat jadi beban ya. Benar. Kalau dari Dio? Tadi Deo, gimana bilangnya ya? Saya untuk kesan ya, saya memiliki perasaan senang, puas dan ya positif gitu karena saya puas dengan rasa perubahan yang telah saya rasa di Semansa gitu. Selain saya naik satu tingkat gitu menjadi SMA, selain itu budaya yang semakin welcome, semakin hangat dan juga semakin menyenangkan pada MPLS ya, kayak merubah stereotip MPLS gitu. Saya rasa itu sebuah kepuasan tersendiri bahwa wow, kita ada kemajuan gitu. Wah, pesan saya nyambung dengan kesan saya. Semoga kemajuan yang sudah kita dapati momentum ini, kita bisa manfaatkan momentumnya agar mendapatkan kemajuan yang maksimal. Oke, udah siap jadi anak Semansa? Siap banget. Siap banget. Udah siap? Udah gak sabar? Gak sabar. Sabar. Aduh. Lagi bentar. Pengen mulai belajar. Oke, kalau tadi kita kan udah mulai bahas nih dari PDB, MPLS, pra-MPLS, pesan-pesan kalian. Satu yang gak lupa tanya. Kalian tahu nggak tema MPLS tahun ini apa? Tentu tahu dong. Apa? Ina Abyakta Sembagi Arutala. Artinya? Awal pengembangan dari mimpi. Oke, berarti sebenarnya ini ya kalian cukup tahu juga. Jadi kalian diharapkan di Semansa, mulai dari kalian menginjakkan kaki di Semansa, kalian benar-benar bisa mengembangkan mimpi yang kalian punya. Siap mengembangkan mimpi? Siap. Siap. Oke. Oke, kalau slogannya ada nggak? Raih cita dengan karakter yang mulia. Oke, berarti kalian bakal di Semansa tuh bakal meraih cita-cita kalian dan diharapkan dengan karakter yang mulia. Karena kan pintar aja nggak cukup. Betul. Bener ya? Betul. Harus cerdas juga. Iya, attitude juga harus punya. Oke, ada yang mau sampaikan lagi? Cukup sih. Kalau ada yang ditanyakan lagi baru ada yang disampaikan gitu. Iya. Oke. Terakhir deh. Terakhir. Berarti ada dong nama. Berarti ada dong. Ada. Satu kata untuk MPLS tahun 2023. Bro, pikir dulu. Seru. Kalau Malika seru sih. Seru Kalau banget. dia kayak berpikir keras ya. Apa ya? Dia sedang mempikir. Saking banyaknya Dio nih bimbangan ya anaknya. Bimbang. Merdeka. Merdeka itu kan sangat mencakup segalanya ya. Mencakup semua itu. Oke, teman-teman, udah lama banget nih ya kita bincang-bincang. Iya. Masa sih? Gak kerasa ya? Gak kerasa. Kayak baru 2 menit. Baru 2 menit. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di belakang. Iya, nanti. Oke, teman-teman, mungkin sekianlah episode Chipstick kali ini. Saya Baska. Saya Malika. Dan saya Dio. Sign out.